Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem kendali ya. Ini tujuan perkuliahan secara umum ya. Tujuan perkuliahan secara umum ya, yaitu mengenal komponen terminologi dan contoh sistem kendali. Jadi ketika kalian sudah bicara sistem kendali, kalian sudah memahami apa itu sistem kendali. Jadi contoh-contohnya seperti apa, terus komponennya apa saja. Nanti terminologi atau bahasa teknis, sebenarnya maksudnya ini bahasa teknis ketika berada di lapangan atau di industri terkait dengan terminologi itu apa. Mampu menganalisa secara sederhana konsep sistem kendali, ini tujuan kedua. Selanjutnya dan tujuan ketiga adalah mengenal sistem kendali pada industri dan pembacaan pada sistem pemipaan. Ini tiga target utama dalam perkuliahan kita tentang sistem kendali. Selanjutnya ada manfaat perkuliahan. Mahasiswa ini mampu mengimplementasikan sistem kendali ya, memahami juga implementasi sistem kendali pada dunia industri ya, terutama oil and gas, kelapa sawit, baja dan sebagainya. Itu target dari manfaat perkuliahan ini. Ya, saya masuk ke pengantar sistem kendali ya, yaitu tujuan dari materi ini ya itu memahami apa itu, jadi pengertian ya sistem kendali itu apa, pentingnya pengendalian suatu sistem, selanjutnya memahami konsep dasar pengendalian sistem, selanjutnya memahami terminologi sistem kendali, mengetahui contoh-contoh sistem kendali, dan mengetahui sistem open loop sama closed loop seperti apa ya. Begitu. Definisi dari sistem kendali yaitu merupakan alat atau kumpulan alat ya. Dari kumpulan alat itu bisa disebut satu alat saja atau memang di dalamnya sebenarnya terjadi ada beberapa alat yang alat itu digunakan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur pada suatu sistem ya. Sistem besar, sistem kecilnya yang digunakan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur itu disebut dengan sistem kendali. Itu. Selanjutnya, memahami sebuah teknik kendali itu adalah berhubungan dengan analisa, desain, dan implementasi dari tujuan sebuah sistem. Artinya, ketika kita belajar teknik kendali, kita sebenarnya belajar tentang analisa, desain, dan implementasi dari sistem kendali itu tersendiri, yang mana analisa, desain, dan implementasi ini berkaitan dengan tujuan dari sebuah sistem. Ya, misalnya kemarin ada contoh tentang sebuah mobil itu memiliki tujuan berjalan pada jalur yang sesuai. Maka bagaimana kita menganalisanya, bagaimana kita mendesain sistem kendalinya dan mengimplementasikannya. Selanjutnya, tujuan suatu sistem itu ada dua ya, ada tujuan regulasi dan tujuan servo. Tujuan regulasi ini untuk menjaga agar harga variabel sistem yang inginkan tetap konstan ya. Misalnya temperatur suatu ruangan ya. Misalnya menggunakan AC itu saya ingin 16 derajat Celcius paling dingin itu ya. Maka bagaimana caranya agar sistem ini bekerja tetap menjaga temperatur di 16 derajat Celcius. Artinya itu menjaga tetap nilainya konstan ya. Ataupun menjaga pada level air tertentu, misalnya tandon air setinggi 5 meter, saya ingin tangki air itu ya, tandon air tadi, tangki air itu tetap berada pada levelnya di 4 meter, maka saya menjaga nilainya tetap di 4 meter ya, maksudnya begitu ya. Selanjutnya servo ini adalah membuat harga variabel dapat mengikuti perubahan harga yang diinginkan. Artinya kita ingin nilainya berubah-ubah, yaitu seperti pergerakan dengan robot. Jadi servo ini berkaitan dengan perubahan posisi-posisi dari adanya bentuk lain ataupun ya posisi dari perubahan posisi, maksudnya misalnya saya ingin sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar naik ke atas, sebentar ke bawah, kan itu pinginnya saya begitu. Jadi keinginan itulah yang berubah-ubah seperti itu
Itulah yang disebut dengan perubahan servo, yang mana ditandai dengan aktuatornya biasanya menggunakan motor yang disebut dengan motor servo. Gitu. Tujuan sistem tersebut harus dapat dicapai walaupun ada gangguan, disturbance, dan noise, ya, atau gangguan-gangguan noise pengamatan, gitu ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan gangguan atau perubahan pengukuran. Nah, itu yang disebut dengan noise. Noise ini selalu noise pengamatan, ya, atau noise yang mengakibatkan sensor itu tidak akurat, ya. Begitu. Selanjutnya ada komponen sistem kendali, ini nanti ada bahasan tersendiri, ya. Ada sensor, ya, sensor seperti pada umumnya kalau bahasa di instrumen, kalau bahasa di lapangan, ya. Di industri itu namanya instrumen. Transmitter, ya, ini mengubah variabel proses terukur menjadi sinyal standar. Jadi dari keluaran sensor selalunya keluarannya tidak sesuai dengan controller, artinya mungkin keluarannya hanya kecil gitu ya, maka transmitter inilah yang mengubahnya, atau dia disebut dengan rangkaian elektronikanya di transmitter ini. Selanjutnya ada pengendali yang digunakan untuk menggerakkan aktuator dengan memberikan sinyal keluaran pengendali yang sesuai. Artinya dari pengendali ini yang digunakan untuk menggerakkan aktuator. Contohnya tadi misalnya gerakannya dengan menggunakan motor servo, maka aktuatornya motor servo. Misalnya pengendali mobil, setir itu sebagai aktuator, maka sinyal yang dikeluarkan untuk menggerakkan setir, ya, itu sebenarnya kan kalau contoh setir mobil itu yang menggerakkan setir kan manusia, ya. Jadi sinyal dari otak itu yang menggerakkan setir, nah, itu kan lewat tangan, yaitu aktuatornya kan setir itu supaya posisi mobil sesuai, ya. Aktuatornya yaitu yang mengatur variabel manipulasi berdasarkan harga sinyal keluaran pengendali, ya. Artinya saya ingin putaran mobil itu berada pada jalur yang kiri misalnya, ataupun saya ingin belok ke kanan gitu ya, maka aktuator itu yang menggerakkan sehingga yang diinginkan bisa tercapai gitu ya. Selanjutnya proses atau plan ini adalah sistem fisik yang dikendalikan. Jadi jika controllernya adalah mengontrol posisi mobil tadi, maka proses plan ini adalah mobilnya itu sendiri, ya. Gitu. Ini adalah terminologi, ya. Terminologi ini adalah contoh nih tadi sebuah mobil, ya. Saya sebutkan dia set point itu adalah tujuan pengendalian. Saya ingin menjaga posisi mobil berada pada lajur yang sesuai. Selanjutnya posisi variabel yang dikendalikan apa? Adalah posisi mobil di jalan, ya. Mobil di jalan itu yang dikendalikan. Variabel manipulasi adalah pergerakan roda depan, karena yang bergerak supaya posisi mobil sesuai itu kan roda depan gitu ya. Mau kanan ke kiri. Aktuatornya setir mobil, sensornya itu mata pengemudi, ya. Karena kita menggunakan sensornya manusia langsung, ya. Kontrolernya pengemudi, ya. Pengendalinya pengemudi. Ya, selanjutnya gangguannya adalah jalan berlobang, ya. Itu selanjutnya noise-nya adalah hujan kabut, karena noise ini kaitannya sama sensor, sensornya karena mata. Kalau mata melihat hujan kan, kalau kabut itu kan tidak terlalu jelas, jadi berpengaruh sama penglihatan, jadi berpengaruh sama sensor gitu ya, maksudnya begitu. Kalau gangguan ini efeknya memang biasanya bukan mengganggu penglihatan, tapi ketika dia berjalan berproses itu terganggu, ya, begitu. Contoh kedua ini adalah heat exchanger. Sistem atau steam ini saya jelaskan dulu prinsip kerjanya. Heat exchanger ini adalah kotak di dalam sini, ini digambarkan dalam bentuk kotak. Heat exchanger itu adalah perubah panas, ya. Jadi bisa dalam dua jenis, bisa dingin menjadi panas ataupun yang panas menjadi dingin, ya. Apa yang panas menjadi dingin, apa yang dingin menjadi panas. Di dalam sini, ya, yang panas menjadi dingin adalah steam atau uap panas. Yang dingin menjadi panas adalah posisi feed ini. Yang mana feed ini adalah air, nanti air dingin yang masuk ke dalam
heat exchanger ini. Jadi di dalam heat exchanger ini saya jelaskan prinsip kerjanya. Ketika ada uap panas masuk yang melewati, namanya ini lambang dari control valve. Ini control valve masuk ke dalam heat exchanger. Jadi dia menepati ruang-ruang ini, ruang-ruang. Jadi yang garis-garis hitam kecil ini adalah pipa-pipa kecil yang di dalamnya terdapat air yang masuk dari sini. Air dingin. Jadi ketika uap bersentuhan sama pipa yang di dalamnya ada air, maka air di dalam sini menjadi panas dan keluarnya di sini menjadi product stream. Product stream inilah menjadi air yang panas. Kalau uap karena dia melewati media yang dingin sehingga turun temperaturnya sehingga terjadilah proses kondensasi yang mana ini adalah namanya pengembunan ya. Airnya keluar menjadi dingin. Uapnya yang panas menjadi dingin, bukan air ya. Karena uap biasanya juga akan mengandung cairan air gitu ya. Kalau ini adalah air yang dingin menjadi air panas. Jadi sebenarnya ini adalah, kita lihat dulu dari tujuan pengendaliannya. Tujuan pengendalian pertama menjaga temperatur. Jadi dari ini yang diutamakan adalah yang ada gambar ininya. Ini nanti gambar di sini seperti contoh dari PNID, bukan PID ya, beda PID dengan PNID. PID itu proportional integral derivative, kalau PNID adalah piping and instrumentation diagram, adalah diagram pemipaan dan instrumentasi. Ini yang diinginkan adalah menjaga temperatur air yang keluar ini berada pada temperatur tertentu ya, dengan diterapkannya temperatur transmitter ya. Inilah sensor temperaturnya di mana tergabung temperatur sensor dengan temperatur transmitter jadi satu. Selanjutnya dikirimkan sinyal ke temperatur controller. Caranya adalah variabel yang dikendalikan ada temperatur aliran produk ya, temperatur aliran produk yang ingin dikendalikan ya. Saya ingin temperaturnya berapa, misalnya 500 derajat Celcius, tetap di 500 derajat Celcius. Jadi ini adalah tujuan regulasi tadi ya. Variabel manipulasi adalah aliran uap ya, aliran uap panas. Ini yang dimanipulasi, bagaimana alirannya. Tentu alirannya harus diatur, kenapa? Karena uap yang masuk tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, uapnya belum sempat dingin ataupun belum sempat bersentuhan dengan air yang dingin, dia sudah keluar lagi. Itu akan memboroskan uapnya ya. Jadi caranya uap masuk terus ditutup kerannya, uap bertahan beberapa saat terus nanti baru dikeluarkan sehingga menjadi uap yang dingin dan airnya menjadi panas karena bersentuhan sama uap panas. Kan sama dengan kita megang setrika atau solder, kalau megangnya cuma nggak nyampe 1 detik itu sebentar tidak terasa panas, tapi kalau ada 3 detik tentu melepuh tangan kita ya. Itu maksudnya aktuatornya itu kontrol valve ya sebagai penggeraknya pada jalur aliran uap ya, steam line. Sensornya termokopel karena termokopel adalah bagian dari sensor temperatur ya. Pada aliran produk ya, pada sini terdapat termokopel. Pengendali temperatur karena ini sesuai dengan tujuannya menjaga temperatur, maka kontrolernya juga atau pengendalinya disebut dengan pengendali temperatur. Gangguannya adalah gangguan perubahan temperatur pada aliran masukan. Selanjutnya noise-nya adalah noise pengukuran. Gitu ya. Kita masuk. Ada contoh kedua, ada level tangki. Tujuan pengendaliannya menjaga level ya, menjaga level di sini seperti yang saya ceritakan tadi. Variabel yang dikendalikan adalah level fluida ya. Variabel yang dimanipulasi adalah aliran masuk fluida ya. Aliran masuknya dimanipulasi bagaimana saya supaya levelnya tetap 4 meter misalnya, maka ini dimanipulasi alirannya, mau cepat mau lambat gitu ya, tergantung bagaimana kondisi di dalam tangki. Misalnya dia banyak kurangnya, maka kita ingin dia cepat terisi 4 meter. Kalau kurangnya sedikit ya nanti disedikit aja aliran masuknya. Aktuatornya kontrol valve ya, selalu aktuator itu kontrol valve kalau di aliran-aliran fluida ya. Seperti fluida itu bisa gas bisa cair ya.
Sensornya level transmitter ya, level ya, tinggi muka cairan itu level ya pada tangki. Pengendalinya pengendali level sesuai tujuannya menjaga level, maka pengendalinya adalah pengendali level. Gangguannya perubahan laju aliran masuk fluida. Ini kalau jadi gangguan misalnya tiba-tiba alirannya kontrol valve rusak, alirannya tidak bisa dikontrol ya. Itu jadi gangguan. Noise-nya noise pengukuran, selalu noise itu ada noise pengukuran atau gangguan pada sensornya ya. Selanjutnya ya, terminologi ini tadi ada tujuan pengendalian atau set point, variabel yang dikendalikan, controller variable atau variable proses atau proses variable, variabel proses terukur, measured proses variable ya. Keluaran pengendali adalah controller output. Variabel manipulasi adalah manipulated variable, elemen kendali air atau final control element yang kita sebut aktuator tadi, sensor, transmitter, pengendali atau controller, gangguan variabel, variabel gangguan ya, disturbance variable, noise pengukuran ya, measurement noise ya. Controller ini ya nanti akan ada bahasan tersendiri terkait komponen pengendali, itu ada PLC, ada Arduino ya, ada DCS dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan tujuan pengoperasian. Tujuan pengoperasian ini adalah kita selalunya menerapkan sistem kendali itu ada 6 tujuan utama ya. Ada keamanan dan reliabilitas, spesifikasi produk, regulasi lingkungan, batasan pengoperasian, efisiensi, dan keuntungan maksimum ya. Selama proses 24 jam menurut saya mencapainya kita harus secara kontinu dan monitornya dan mengendalikan proses selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu adalah keharusan ya, keharusan kita. Maka semua ini harus tetap tercapai ya. Tuh. Ini dasarnya. Jadi keamanan itu sebenarnya saya ingin sistem kendali itu mengakibatkan operasi sistemnya menjadi aman ya. Selain itu juga operasi itu mengakibatkan sistem kendali itu juga harus menyerap gangguan-gangguan yang ada ya. Sehingga gangguan itu tidak mengakibatkan pengaruh pada lingkungan luar ya. Tujuannya begitu. Misalnya spesifikasi produk ya. Ketika saya ingin produknya punya variasi yang kecil, artinya variasi kecil itu ya mempengaruhi kualitas ya. Misalnya ini saya ingin membuat mie ya. Mie itu ada campuran tepung, ada campuran telur misalnya. Jika yang masuk misalnya 1 kilo telur, 1 kilo tepung, 1 papan telur, 1 liter air misalnya, itu contohnya ya. Maka jikapun berubah jumlah telurnya, telur 1 papan itu 30 biji ya. 30 biji itu berubah mungkin cuma 31. Itu variasi kan masih kecil, atau airnya jadi 1 liter mungkin jadi 1,1 liter atau menjadi 900 mililiter gitu. Itu masih dalam variasi yang kecil. Diharapkan dengan variasi kecil gitu tidak mempengaruhi kualitas produk yang ingin saya hasilkan. Itu fungsinya sistem kendali di situ. Ketika kita bisa atau mampu membuat kualitas produk itu tidak berubah jauh atau variasinya sangat kecil, ya itu maksudnya. Jadi kualitas produk menitik beratkan sistem kendalinya, ya begitu. Regulasi lingkungan ini jelas ya. Aturan pemerintah ada menerapkan AMDAL atau analisis manajemen dampak lingkungan. Misalnya dalam proses tertentu ada menghasilkan limbah. Limbah itu sangat berpengaruh kalau dikeluarkan langsung ke dalam lingkungan. Jadi di dalam industri diterapkan sistem kendali untuk mengendalikan keluaran limbah. Ya, bisa jadi kendalinya supaya limbah yang keluar tidak mengganggu lingkungan. Ya, karena ada beberapa konsentrasi kimia tertentu yang tidak boleh dibuang langsung, harus dijaga, ataupun kalau dibuang dia pada tempat tertentu tidak boleh di lingkungan bebas gitu ya. Itu maksudnya. Misalnya ini regulasi gas yang keluar dari cerobong asap gitu ya. Kualitas air yang dibuang di sungai itu pengaruh, harus dikendalikan ya. Ini terapan sistem kendalinya.
batasan pengoperasian. Nah, itu ada batasan. Tadi spek produk itu kualitas ya. Dan tadi juga saya bahas tentang bagaimana menghasilkan mie itu, misalnya butuh 1 kilo 1 kilo tepung dengan 30 butir telur dengan 1 liter air misalnya. Jika dia ada toleransi mungkin cuma airnya paling maksimal 1,1 liter misalnya, atau 900 mili. Nah, itu masih dalam batas pengoperasian. Kalau udah lewat dari batas pengoperasian, dikhawatirkan hasil produk tidak tercapai, ataupun mungkin bahkan beberapa proses yang mengakibatkan itu, kalau dia lebih dari batasan itu bisa mengakibatkan kerusakan atau bahkan pecah, itu membuat sistem tidak aman ya, begitu maksudnya. Itulah isi tangki tidak boleh tumpah atau kosong ya, kolom distilasi tidak boleh meluap ya, temperatur reaktor tidak boleh melebihi batas temperatur yang ditentukan misalnya gitu ya. Efisiensi ini jelas karena sistem kendali diterapkan di industri basisnya adalah memproses suatu produk ya. Karena efeknya adalah efek bisnis, maka diinginkan sistem kendali itu mampu membuat efisiensi dari sisi bahan baku, energi, dan sumber daya ya, kapital. Terakhir adalah maksimalkan keuntungan, jelas karena tadi saya cerita soal industri itu inginnya untung yang sebesar mungkin, maka proses sistem kendali sangat dibutuhkan dalam menjaga tadi efisiensi dan mengakibatkan jika semakin dekat proses yang dioperasikan itu pada targetnya, maka semakin banyak yang keuntungan yang diperoleh ya, begitu. Dan itu juga mempengaruhi pada produk yang dihasilkan, kualitasnya bagaimana gitu ya, itu semakin pengaruh terhadap kualitas. Itu presentasi saya harap bisa dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.